Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang teori peluang. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari peluang suatu kejadian, yang lebih khusus di sini adalah peluang bersyarat dan kebebasan. Yang pertama kita akan membahas tentang topik peluang bersyarat. Ide dari peluang bersyarat ini terjadi karena terkadang peluang suatu kejadian bergantung pada informasi kejadian lain. Maksudnya, jika diberikan informasi tambahan, gitu, maka bagaimana kita menghitung peluang dari kejadian tersebut? Gitu. Ilustrasinya diberikan, misalkan di Kota Malang selama setahun ini diketahui 27% dari hari-harinya turun hujan. Kemudian, jika kita pilih hari secara acak, maka pertanyaannya adalah berapa peluang hari itu turun hujan. Ini cukup sederhana, kita bisa definisikan H adalah kejadian turun hujan, maka peluang H adalah 0,27. Ya. Karena telah diberikan informasi awal itu 27% dari hari-harinya di kota Malang tersebut itu adalah turun hujan. Jadi pH adalah 0,27. Namun berbeda jika kita pilih hari tertentu, kemudian pada hari tersebut ada informasi tambahan, yaitu pada hari tersebut kondisi berawan. Maka pertanyaannya sama, berapa peluang akan turun hujan pada hari itu? Namun, karena ada kondisi tambahan yaitu kondisi berawan, maka peluang akan turun hujan pada hari tersebut itu bisa berbeda dengan peluang H sebelumnya. Sehingga peluang yang seperti ini didefinisikan, misalkan B adalah kondisi atau kejadian berawan, maka peluangnya didefinisikan sebagai berikut. Peluang H garis tegak B dibacanya adalah peluang turun hujan jika diketahui bahwa kondisi berawan. Nah, jadi peluang di sini berbeda dengan peluang hujan yang sebelumnya, gitu. Karena apa? Karena ada kondisi tambahan yaitu kondisi berawan. Maka pertanyaannya, berapa peluang turun hujan jika diketahui bahwa kondisi berawan? Maka untuk menjawab ini kita akan mencoba melihat ilustrasi contoh yang lain, gitu ya. Karena kita belum bisa menjawab karena tidak ada informasi berawannya bagaimana, begitu ya. Nah, untuk contoh realnya kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan diberikan 20 bibit tulip ya, yang penampilannya serupa. Kemudian ada informasi bahwa 8 bibit akan mekar lebih awal, early. Kemudian 12 akan mekar terlambat, late. 13 akan berwarna merah, red. Dan 7 akan berwarna putih. Dengan komposisi sebagai berikut. Nah, jadi dari 8 yang akan mekar lebih awal, 12 akan mekar terlambat, 13 merah, 7 putih, itu terdistribusi dalam tabel berikut. Ya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka misal kita tanya, gitu ya, diambil 1 bibit,
secara acak, kemudian ditanya berapa peluang bibit tersebut akan berwarna putih. Maka bisa kita tuliskan peluang white adalah, white-nya ada berapa? 7 ya. Gitu. Sedangkan bibitnya adalah 20. Berarti peluang W adalah banyaknya W dibagi banyaknya ruang sampel. Berapa? 7/20. Ini sederhana, ini sudah kita bahas pada subtopik sebelumnya. Namun, di sini kita bisa, jika kita hanya ingin memperhatikan bibit tulip yang akan mekar lebih awal, jadi batasannya di sini adalah memperhatikan bibit tulip yang akan mekar lebih awal. Maka pertanyaannya pun sama, berapa peluang bibit yang akan terambil itu akan berwarna putih. Begitu, ya. Maka kita bisa definisikan peluang white jika diketahui bahwa bibit yang akan diambil adalah mekar lebih awal, early. Gitu. Maka batasannya adalah kita lihat di tabel. Yang early itu red-nya 5, white-nya 3. Maka kita bisa tuliskan 3 dari 8. 3 adalah white, 8 adalah early. Begitu, ya. Jadi peluang white jika diketahui bahwa early itu adalah 3/8. Lebih lanjut, kita bisa lihat bahwa 3 di sini adalah, kalau kita lihat di tabel secara keseluruhan, maka 3 ini adalah banyaknya kejadian W dan E, white dan early, secara sekaligus. Kalau dituliskan di dalam bahasa himpunan, maka banyaknya white dan early itu 3, 8 adalah white, 8 adalah early. Gitu. Nah, gitu. Kita bisa lihat adalah banyaknya white iris early dibagi early. Begitu, ya. Kemudian, jika kedua bagian ini kita bagi dengan banyaknya ruang sampel, gitu, S, gitu, sama-sama dibagi S, gitu, maka kita akan mendapatkan definisi bahwa banyaknya W iris E dibagi banyaknya ruang sampel adalah peluang W iris E. Sedangkan banyaknya E dibagi banyaknya ruang sampel itu adalah peluang early. Maka kita bisa mendapatkan peluang white jika diketahui bahwa early itu adalah hasil pembagian dari peluang white iris E dibagi peluang E. Sehingga dari ilustrasi ini kita bisa mendefinisikan secara formal apa yang dimaksud dengan peluang bersyarat. Kita lihat definisi formal dari peluang bersyarat. Peluang bersyarat dari kejadian A diketahui bahwa kejadian B telah terjadi, didefinisikan atau disimbolkan sebagai PA strip B. Itu adalah hasil bagi dari peluang A iris B dengan peluang B. Dengan ketentuan PB-nya, peluang B-nya adalah positif, tidak boleh 0. Gitu, ya, tidak boleh 0. Kita lihat ilustrasi diagram Venn berikut. Ada A dan B, kemudian yang saya arsir biru adalah peluang B, kemudian yang saya arsir merah adalah peluang A iris B. Gitu, ya, kita bisa lihat. Gitu. Nah, sehingga di sini peluang bersyarat di sini itu adalah seakan-akan membatasi ruang sampelnya hanya berbicara di kejadian B. Gitu.
yang saya arsir biru itu, ya. Gitu. Kemudian kita hitungnya adalah A iris B, begitu. Dibagi PB. Selanjutnya, sifat-sifat dari peluang bersyarat ini akan mengikuti sifat-sifat dari peluang secara umum. Kalau peluang dari A itu positif, maka peluang bersyarat dari A diketahui B juga positif. Ya. Kemudian, jika peluang dari semesta adalah 1, maka peluang bersyarat dari semesta diketahui B juga 1. Begitu juga sifat yang ketiga, misalkan A1, A2 adalah kejadian-kejadian saling lepas. Kita ingat bahwa saling lepas itu adalah irisan dari A1, A2 adalah himpunan kosong. Atau lebih umum, AI dengan AJ, jika I tidak sama dengan J, itu irisannya adalah himpunan kosong. Maka dari sifat peluang kita bisa turunkan sifat peluang bersyarat. Yang ketiga adalah peluang A1 gabung A2 sampai seterusnya diketahui B, maka itu adalah penjumlahan dari peluang bersyarat P. Peluang bersyarat A1 diketahui B, ditambah peluang bersyarat A2 ditambah B, dan seterusnya. Gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Misalkan peluang A adalah 0,7, peluang B 0,3, dan peluang A dan B adalah 0,2. Maka peluang-peluang ini dapat digambarkan pada diagram Venn sebagai berikut. Ya, itu kita bisa lihat A adalah 0,7, B 0,3, namun karena ada irisan P, A dan B adalah 0,2, maka irisannya adalah 0,2, dan di luar A dan B adalah 0,2. Kenapa? Karena semesta peluangnya adalah 1. Maka harus ditulis di luar A dan B adalah 0,2. Kemudian, kita ingin perhatikan, misalkan hasil percobaan hanya dibatasi pada kejadian B saja. Maka kalau ditanya berapa peluang dari A, maka kita hanya fokus pada kejadian B. Artinya, di sini kita membatasi ruang sampelnya menjadi B saja. Dengan peluang B adalah 0,3. Berarti kalau ditanya peluang dari A dengan batasan tadi, itu berarti mengatakan peluang bersyarat A jika diketahui B itu adalah peluang A dan B dibagi peluang B, yaitu 0,2 dibagi 0,3, 2/3. Di sini kita bisa perhatikan bahwa peluang bersyarat A diketahui B itu berbeda dengan peluang A. Gitu. Kalau peluang A itu semestanya adalah ruang semesta yang peluangnya 1. Kalau peluang bersyarat A dibagi B, maka seakan-akan ruang sampelnya berubah menjadi B. Gitu ya. Dengan peluang B-nya hanya 0,3 sehingga peluang bersyarat A diketahui B menjadi 2/3. Untuk ilustrasi yang lebih detail juga bisa kita lihat. Contoh berikut ini memberikan gambaran yang lain terkait dengan pembatasan dari ruang sampel karena konsep peluang bersyarat tadi ya. Misalkan satu dadu bersisi 4 dilantunkan 2 kali. Ya. Kita tahu dadu biasanya bersisi 6, tapi ini kita misalkan satu dadunya bersisi 4 ya. Gitu. Jadi kalau gambarannya adalah suatu prisma segitiga, gitu ya, beraturan. Gitu. Prisma segitiga sama sisi, begitu maka dia akan memiliki 4 sisi, gitu ya. Nah, dadu ini bisa kita lemparkan, kemudian menghasilkan
D1 adalah angka pada lantunan pertama, D2 adalah angka pada lantunan kedua. Jika diketahui bahwa D1 plus gitu, D2 sama dengan 5, maka berapa peluang kejadian percobaan tersebut menghasilkan D1 sama dengan 3 atau D2 sama dengan 3. Gitu. Maka di sini diberikan ruang sampel semestanya, ya, gitu. Barisnya adalah D1. D1 bisa bernilai 1, 2, 3, 4. Kolomnya adalah D2, juga bisa menghasilkan 1, 2, 3, 4. Maka hasil percobaan 2 kali melempar atau melantunkan satu dadu bersisi 4 adalah berdasarkan tabel berikut. Kemudian dari yang diketahui dan yang ditanyakan, kita coba misalkan A adalah kejadian dari D1 sama dengan 3 atau D2 sama dengan 3. Maka kita bisa lihat pada tabel yang A di sini adalah nilai-nilai ini. Gitu. Untuk yang baris ketiga berarti D1-nya yang 3 atau pada kolomnya D2-nya yang 3. Gitu. Maka ini adalah elemen-elemen dari kejadian A. Kemudian, karena yang diketahui adalah D1 plus D2, kita definisikan B. Begitu. Kejadian B adalah D1 plus D2 sama dengan 5. Maka kita bisa lihat D1 plus D2 sama dengan 5 terjadi pada yang saya batasi biru tersebut adalah kejadian B. Begitu. Maka kita bisa lihat di sini ada irisan antara A dan B. Maka ketika ditanya berapa peluang bahwa A, ya, jika diketahui B, artinya kita mendapatkan peluang bersyarat A jika diketahui B, maka ini adalah peluang A iris B dibagi peluang B. Nah, kita lihat peluang A iris B itu adalah yang ini, irisannya, begitu. Kemudian PB-nya adalah yang biru tadi, berarti hanya 4 ya. Gitu. 4. Maka peluangnya adalah 2/4 atau setengah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ruang sampelnya bukan 16 tapi menjadi 4 saja karena tadi telah diketahui. Begitu. Ini adalah konsep bersyarat. Peluang bersyarat A diketahui B. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini definisi tambahan atau definisi lain. Gitu. Peluang bahwa dua kejadian A dan B keduanya terjadi didapat melalui aturan perkalian berikut. Artinya keduanya terjadi adalah peluang A dan B atau peluang A iris B. Gitu. Maka yang pertama kita bisa menuliskan peluang A dan B atau peluang A iris B itu adalah perkalian dari peluang A dikalikan peluang bersyarat B diketahui A. Gitu ya. Ini bisa kita turunkan karena kita memiliki peluang bersyarat ini. Gitu ya. Kita ingat gitu. Tadi yang menjadi informasi tambahan itu yang menjadi batasannya. Jadi kalau peluang bersyarat B diketahui A, itu adalah peluang A iris B dibagi peluang A. Maka pembatasnya adalah A. Gitu. Maka kita akan mendapatkan peluang A iris B sama dengan peluang A dikalikan peluang bersyarat B diketahui A. Yang kedua juga bisa kita tuliskan peluang A iris B itu juga perkalian dari peluang B dikalikan peluang bersyarat A diketahui B. Gitu. Ini juga sesuai dengan definisi peluang bersyarat. Gitu. Peluang bersyarat A diketahui B adalah peluang A iris B dibagi PB. Gitu. Ingat, ketika yang diketahui atau informasi tambahannya tadi adalah A atau B, syaratnya adalah peluang A atau peluang B-nya harus positif, tidak boleh 0.
Itu karena dia sebagai pembaginya. Itu. Sebagai perluasan untuk 3 atau lebih kejadian berlaku juga aturan perkalian sebagai berikut gitu. Jadi kalau saya mempunyai 3 kejadian A1, A2, A3, maka peluang A iris B, peluang A1 iris A2, iris A3 itu adalah perkalian dari peluang A1 dikalikan peluang bersyarat A2 diketahui A1 dikalikan peluang bersyarat A3 diketahui A1 iris A2. Nah, seterusnya. Atau untuk K kejadian dapat dituliskan perpanjangannya adalah sebagai seperti itu ya. Baik, kita ke contoh. Contoh dari definisi yang telah kita bahas tadi adalah misalkan saya memiliki 2 kantong uang, kantong 1 berisi 5 koin dinar dan 4 koin dirham, itu. Kemudian kantong 2 berisi sebaliknya 4 koin dinar dan 4 koin dirham. Kemudian saya memindahkan 1 koin secara acak dari kantong 1 ke kantong 2. Kemudian saya mengambil lagi 1 koin secara acak dari kantong 2. Tuh. Di sini bisa lihat, ini kantong pertama ada 5 dinar, ada 4 dirham. Dinar itu emas, kalau dirham itu perak gitu ya. Sedangkan di kantong kedua sebaliknya ada 5 dinar dan 5 dirham dan 4 dinar. Kemudian dari kantong 1 saya ambil 1 koin, saya masukkan ke kantong 2. Kemudian saya ambil dari kantong 2 1 koin lagi. Pertanyaannya adalah berapa peluang saya akan mendapatkan koin dinar dari pengambilan koin di kantong 2. Maka kita bisa memisalkan DN1 terambil koin dinar dari kantong 1 ya. Gitu. Karena dari kantong 1 saya bisa ambil 1 koin, bisa kemungkinannya terambil koin dinar. Atau DR1 terambil koin dirham dari kantong 1. Ada juga kemungkinan, maka saya definisikan gitu. Kemudian saya definisikan DN2 terambil koin dinar dari kantong 2 gitu. Kenapa? Karena tadi dari kantong 2 diambil 1 koin lagi. Yang ditanyakan koin dinar, maka saya perlu mendefinisikan DN2 terambil koin dinar dari kantong 2. Maka berapa peluang DN2 gitu, terambil koin dinar dari kantong 2? Maka kita bisa lihat di sini peluang DN1 iris DN2 artinya peluang saya mengambil koin dinar dari kantong 1 dipindah ke kantong 2 dan saya mendapatkan koin dinar dari kantong 2 gitu. Juga ada kemungkinan saya mendapatkan DR1 koin dirham dari kantong 1 dan saya mendapatkan koin dinar dari kantong 2. Karena percobaannya ini antara pengambilan koin dinar dan koin dirham dari kantong 1 adalah saling lepas begitu, maka berdasarkan teorema yang sudah kita bahas, ini adalah penjumlahan begitu ya, penjumlahan gitu. Nah, sekarang berapa peluang DN1 iris DN2 gitu. Maka berdasarkan definisi sebelumnya, maka peluang DN1 dikalikan peluang bersyarat DN2 diketahui DN1. Ditambah peluang DR1 dikalikan peluang bersyarat DN2 diketahui DN1. Artinya di sini perkalian dari peluang saya mendapatkan koin dinar dari kantong 1 dikalikan peluang saya mendapatkan koin dinar dari kantong 2 jika diketahui
saya mendapatkan koin dinar dari kantong 1. Ditambah peluang saya mendapatkan koin dirham dari kantong 1 dikalikan peluang saya mendapatkan koin dinar dari kantong 2 jika diketahui saya mendapatkan koin dirham dari kantong pertama. Gitu. Maka berdasarkan hal itu kita bisa hitung dapatkan peluang sebagai berikut ya. 5/9 adalah peluang saya mendapatkan koin dinar dari kantong pertama, itu 5/9 dikalikan 5/10 itu adalah peluang bersyarat karena tadi koin dinarnya sudah dimasukkan ke koin 2, maka koin dinarnya menjadi 5 dari berapa? 10 koin karena dari 9 ditambah 1 tadi ya, berarti 5/10. Sebaliknya ditambah 4/9. 4/9 adalah 4 koin dirham dibagi 9 koin di kantong pertama, itu adalah peluang mendapatkan dirham dari kantong pertama, dikalikan 4/10 ya. 4/10 di sini karena mendapatkan dinar. Dinarnya tidak bertambah, yang bertambah adalah dirham tadi. Karena kita mendapatkan dirham dari pertama. Jadi 4/10. Gitu. Kita dapatkan adalah 41/90. Gitu ya. Demikian materi terkait dengan peluang bersyarat gitu. Selanjutnya Anda bisa mengerjakan latihan berikut untuk kita diskusikan. Sampai bertemu pada video selanjutnya tentang kebebasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.